bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Ruang di atas halaman kecil itu tiba-tiba menjadi sedingin es, ketika malam menyebar. Seolah-olah ada sayatan dingin seperti aliran udara, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat Luo Tong yang berpakaian abu-abu, yang memiliki aura pisau tajam yang melekat di tubuhnya. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya telah menjadi pedang tajam, yang baru saja diambil dari porosnya. Aura menusuk itu menyebabkan seseorang merasa menggigil. Jujur saja, aku juga merasa, kalau aku terlalu melebih-lebihkan diriku sendiri. Namun, sejak aku memasuki domain ini, aku telah bepergian dengan sikap ini sampai aku akhirnya mencapai tempat ini. Ucap Lindong. Dalam hal ini, mungkin tempat ini akan menjadi tempat kamu menemui ajalmu. Luo Tong perlahan berkata. Aura tajam yang menyelimutinya, tiba-tiba menjadi lebih padat setelah suaranya terdengar. Cahaya dingin yang tajam, yang terlihat samar mengalir di ujung jarinya. Kemungkinan, sebagian besar faksi di kota Wanxiang mengawasi tempat ini pada malam ini. Karena kamu telah menjadi garda depan, aku akan menggunakan kamu untuk mengirimkan pesan aku kepada mereka, ucap Lindong. Mata Lindong menyapu langit malam. Dia bisa merasakan, bahwa, banyak mata-mata di dalam kota ini berkumpul di tempat ini dari segala arah. Jelas, ada cukup banyak orang di antara mereka yang memiliki rencana untuk berurusan dengan kelompok Lindong. Pada saat ini, Lindong juga ingin mengirim orang-orang ini pesan yang jelas. Flame kecil berdiri dari tanah pada saat ini. Tubuhnya yang sangar membawa tekanan yang sangat kuat. Benang keganasan menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan mata Luo Tong sedikit mengendur. Biarkan Lindong yang berkelahi, ucap Marten kecil. Marten kecil dengan malas melambaikan tangannya. Tubuhnya yang duduk di atas batu, tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Selain memelototi Luo Tong ini, tatapannya telah sepenuhnya ditarik. Su Kui memandangi Marten kecil. Dia memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang kelompok Lindong. Di antara ketiganya, Lindong tampaknya memiliki jumlah kartu truf, yang tampaknya tidak pernah berakhir, menyebabkan Su Kui tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Flame kecil adalah yang paling sengit di antara mereka. Keganasan yang mengerikan, ketika dia bertarung bisa mengejutkan jiwa seseorang. Marten kecil, di sisi lain, adalah orang yang paling misterius di antara ketiganya. Dia selalu memiliki sikap yang santai dan tidak peduli itu. Bahkan, ketika menghadapi keberadaan seperti kerajaan super, Marten kecil tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun. Jajaran 3 orang yang terdiri dari orang-orang dengan karakter yang berbeda ini, membuat Su Kui mendesah pelan setelah melihat mereka. Kemungkinan, kelompok ini akan menjadi kuda hitam paling terang dalam perang 100 kekaisaran. Flame kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia hanya duduk setelah melihat Lindong sedikit mengangguk. Namun, tubuhnya sedikit condong ke depan, tampak seperti harimau ganas yang siap menerkam mangsanya. Dia siap melepaskan kekuatan yang mengejutkan kapan saja. Hanya kamu sendiri, tanya Luo Tong. Jari Luo Tong dengan lembut menarik di depannya. Udara terkoyak. Dia menatap Lindong dan berbicara dengan samar. Aku sudah lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, jawab Lindong. Lindong tersenyum. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba berubah dingin. Tubuhnya bergetar sedikit ketika cahaya keemasan terang segera meletus. Itu berubah menjadi penghalang tubuh emas mengkilap. Dentang-dentang. Luo Tong segera mengeluarkan suara logam, saat penghalang tubuh emas muncul. Bunga api muncul di permukaan tak berbentuk penghalang cahaya. Tampaknya, ada beberapa serangan yang diam-diam mengikis Lindong. Sudut mulut Lindong sedikit melengkung. Segera, matanya menjadi sedingin es. Kakinya melangkah maju. Dengan suara swoosh, itu berubah menjadi sosok hitam yang ditembakkan dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Lindong muncul di depan Luo Tong dalam sekejap. Dia melangkah maju. Yuan power yang liar dan kejam tersapu,
dan langsung diaglomerasi menjadi gajah besar berwarna emas di sekelilingnya. Sein Elephant Sky Crumbling Tackle, teriak Lindong. Gajah raksasa berwarna emas melingkari tubuh Lindong. Itu disertai oleh kekuatan yang luar biasa, yang dapat menyebabkan langit dan bumi runtuh, saat dia bertubrukan dengan kejam ke arah Luotong. Mata Luotong berkedut, ketika dia melihat bahwa Lindong telah melepaskan serangan sekuat itu. Sebagai langkah pertama, Luotong mundur sedikit, dan jari-jarinya melengkung. Aura tajam di sekitarnya benar-benar meletus seperti pedang pada saat ini. Jari pedang roh, teriak Luotong. Swoosh! Aura tajam diludahkan dari ujung jari Luotong, dan benar-benar diaglomerasi menjadi ratusan kaki panjangnya. Cahaya yang berwarna hijau tua menjadi pedang besar. Kilatan dingin mengalir di atas pedang besar itu. Setelah itu, pedang itu langsung diarahkan dengan ganas ke bawah. Itu membawa ketajaman yang mengejutkan, karena tanpa ampun menabrak gajah besar berwarna emas, yang sedang melesat di depan. Banyak sekali tatapan. Dentang, keduanya bertabrakan. Segera, suara jernih menyebar jauh ke langit, memekakkan telinga gendang telinga seseorang. Sekarang, aku akan memberitahumu jarak antara yang pertama dan yang kedua. Teriak Luotong. Kilatan dingin menggumpal di dalam mata Luotong. Tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan tajam. Kekuatan Yuan yang sangat luas dan perkasa, tiba-tiba keluar dari tubuhnya ke segala arah pada saat ini. Kekuatan yang berdesir jauh lebih kuat daripada kekuatan dari 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Luotong ini sebenarnya telah melewati kesengsaraan Nirvana keempat. Dia telah mencapai tingkat 4 Yuan Nirvana Stage, ucap penonton. Pandangan beberapa orang yang hadir di malam itu agak terguncang. Jelas, mereka hanya sadar bahwa Luotong telah berhasil melewati kesengsaraan Nirvana keempat pada saat ini. Dengan cara ini, kekuatan kekaisaran awan angin akan melonjak secara dramatis lagi. Retak, aura tajam dari pedang cahaya juga menjadi semakin tajam, seperti saat Yuan Power Luotong melonjak. Detik berikutnya, beberapa garis retak benar-benar muncul pada gajah besar berwarna emas. Akhirnya, suara ledakan dan itu benar-benar hancur berkeping-keping. Titik, cahaya keemasan meledak, dan sosok di dalamnya juga samar-samar muncul. Pedang Master Finger, Slash Mountains. Teriak Luotong. Serangan Luotong ini sangat ganas. Itu menerobos serangan Lindong dalam satu serangan. Selain itu, Luoting tidak menunjukkan tanda sedikit pun berhenti. Kilau dingin di matanya menjadi lebih kuat. Segel yang dibentuk oleh jari-jarinya berubah, saat ia mengarahkan jarinya ke arah Lindong, dan mengayunkannya ke bawah dari atas udara. Ledakan. 2 awar tajam yang tak terlukiskan, dengan gila berkumpul di ujung jari Luotong. Dinginnya suara ledakan yang meluas, menyebabkan banyak orang yang memandang dari kegelapan, dapat merasakan dingin di tubuh mereka. Pertemuan liar dari aura tajam hanya berlangsung sesaat, sebelum tiba-tiba sebuah pedang besar berwarna emas gelap yang sangat besar terbentuk. Ada sosok ilusi samar tiba-tiba terbentuk di pedang besar. Sosok ilusi tampaknya menemaninya seperti ahli pedang. Sosok ilusi yang muncul di halaman, menyebabkan aura besar pedang emas gelap tiba-tiba melambung. Seolah-olah pedang itu memiliki spiritualitas. Aura tajam semacam itu menyebabkan cukup banyak ahli yang telah melangkah ke 3 Yuan Nirvana Stage, untuk merasakan dingin yang terbentuk di hati mereka. Mereka tahu, bahwa mereka tidak dapat memblokir langkah pembunuhan ini dari Luotong. Anggota peringkat pertama dari kategori bumi benar-benar memenuhi reputasinya. Lindong, tidak ada ketidakadilan jika mati di bawah seni bela diri jiwa aku. Jalanmu di medan perang kuno ini berakhir di sini. Teriak Luotong. Mata Luotong setajam pisau. Suara sedingin es miliknya ditransmisikan ke bawah dari langit malam. Dia tidak memberi Lindong kesempatan untuk berbicara pada saat ini, karena dia melambaikan jarinya ke bawah dari kejauhan. Pedang besar berwarna emas itu melesat turun, membawa momentum yang menakutkan, yang bisa merobek gunung saat menghantam Lindong, yang posisinya tak jauh dari Luotong. Lindong membuang napas. Bangunan-bangunan yang berada di bawah serangan Luotong, itu hancur berantakan ketika pedang besar itu diayunkan ke bawah. Mereka hancur, membentuk banyak pecahan batu kecil. Permukaan mereka semua sangat halus. Kecepatan pedang besar itu sangat cepat.
Dalam sekejap, itu telah bergegas menembus langit malam, dan secara akurat menyerang sosok di depan banyak sekali tatapan yang menonton secara bersembunyi. Ini sudah berakhir, ucap penonton. Pikiran ini melintas di hati semua orang, sementara pedang besar itu melesat ke bawah. Serangan dari Luo Tong ini, kemungkinan cukup untuk membunuh 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Tubuh emas Nirvana di tingkat ini tidak dapat memblokir kekuatan besar seperti itu. Ucap penonton. Dentang. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa tubuh Lindong akan terluka serius, dan akan terbang mundur setelah dihantam oleh pedang besar berwarna emas. Suara logam yang sangat jernih sekali lagi ditransmisikan, dari daerah di mana cahaya keemasan melonjak. Detik berikutnya, riak mengejutkan tiba-tiba meletus dari diri Lindong. Cahaya terang sekali lagi meletus dari sosok itu. Namun kali ini, warnanya tidak keemasan. Sebaliknya, itu adalah semacam warna hijau yang tidak biasa. Cahaya hijau yang meletus di malam yang gelap sangat memikat mata semua penonton. Semua tatapan, termasuk Luo Tong sendiri, yang tiba-tiba melonjak. Mata mereka langsung menyusut. Cahaya hijau menyusut kembali, dan penghalang cahaya berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Terlebih lagi, ada sesosok naga besar yang bertahan di penghalang cahaya itu. Tekanan menakutkan menyebar dari langit, menyebabkan cukup banyak orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka yang menyaksikannya. Pedang berwarna emas yang besar itu, secara kebetulan digigit oleh bayangan naga itu. Ini menyebabkannya tidak dapat maju lebih jauh. Selain itu, aura tajam yang meresap di sekitar pedang besar itu, juga sepenuhnya diblokir. Pukulan membunuh Luo Tong jelas telah diblokir dengan paksa oleh Lindong. Suara nafas dingin yang terus-menerus dihirup dengan tenang muncul di langit malam, menandakan kejutan di hati semua orang. Sosok di atas penghalang cahaya berwarna hijau, mengangkat kepalanya perlahan. Selanjutnya, dia mengangkat tangannya. Seluruh tangannya benar-benar ditutupi oleh sisik berwarna hijau yang penuh sesak. Semacam aura misterius namun kuat, yang menyebar dengan samar. Gigitan naga hijau, teriak Lindong. Tangan yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau tiba-tiba mengepal. Segera, penghalang cahaya berwarna hijau yang tertinggal di atas mulut besar bayangan naga, tiba-tiba menggigit ke bawah. Bang! Suara menusuk yang jelas muncul di langit malam. Segera, pedang berwarna emas besar yang sangat tajam itu, benar-benar hancur di depan banyak mata yang terpana. Paling tidak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Ucap Luo Tong. Pedang besar itu hancur ketika suara dingin es menyebar terpisah di langit malam ini sambil membawa perasaan dingin. Ledakan. 2 fragmen pedang emas raksasa meledak keluar, dan bahkan udara itu sendiri tampak terkoyak, dimanapun fragmen itu berlalu, apalagi bangunan yang berada di bawah, yang langsung berubah menjadi abu, mengungkapkan banyak lubang hitam mengkilap. Dalam kegelapan, guncangan diam-diam muncul di beberapa mata yang telah menonton langit malam ini. Terbukti, tidak ada yang mengira bahwa Lindong akan secara langsung menghancurkan serangan hebat Luo Tong menjadi berkeping-keping, hanya dengan kekuatan panggung Tri Yuan Nirvana. Praktis tidak ada kelanjutan untuk pemanasan, dalam pertarungan duo ini. Pukulan pertama mereka adalah serangan hebat. Keduanya tahu, bahwa yang lain bukan individu biasa. Dengan demikian, tidak ada pihak yang berencana untuk menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang. Oleh karena itu, pertukaran pendek ini secara diam-diam mengandung bahaya yang tak terbatas. Di halaman, Su Kui tanpa sadar menelan ludahnya, ketika dia melihat pemandangan itu. Matanya tidak bisa membantu, tetapi berbalik ke arah sosok tinggi yang diselimuti cahaya hijau. Jurus-jurus di lengan baju orang ini benar-benar mencengangkan. Martin kecil masih mempertahankan penampilan malasnya, seolah-olah tidak ada yang luar biasa. Meskipun Luo Tong telah mencapai tahap 4 Yuan Nirvana, dia jelas telah maju ke tahap itu belum lama ini. Untuk menekan Lindong hanya dengan ini, tidak diragukan lagi adalah mimpi di siang bolong. Terlebih lagi, Lindong saat ini memiliki Dragon Transformation, sebuah seni bela diri, yang bahkan dirasakan Little Marten sangat menakjubkan dan misterius. Melayang di langit malam, Luo Tong menatap tajam pada sosok yang diselimuti oleh cahaya hijau. Pada saat yang sama, guncangan di matanya diam-diam mundur.
Beberapa saat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi kilatan yang terfokuskan. Saat ini, dia tidak lagi berani memperlakukan pemuda di depannya sebagai individu biasa. Sepertinya aku memang meremehkanmu, ucap Luo Tong. Suara Luo Tong serius. Dia menunjukkan dua jari pucatnya, sebelum dia memotong sebuah fragmen pedang raksasa, yang terbang ke arahnya. Cahaya tajam yang mengalir di matanya setajam pisau. Bahkan, jika itu masalahnya, aku harus memberitahumu. Itu bukan langkah bijak untuk menyinggung Wind Cloud Empire-ku, ucap Luo Tong. Sementara cahaya hijau itu mengalir, bayangan seperti naga itu perlahan berputar, sebelum perlahan-lahan menghilang. Tepat, sosok Lindong sekali lagi muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, yang diam-diam mengawasi dia. Setelah menarik cahaya hijau, kilatan dingin pada sisik hijau di lengan kanan Lindong mulai bersinar, bahkan lebih gemilang lagi. Saat dia mengangkat kepalanya, kilatan dingin juga muncul di pupil matanya, yang bercampur dengan garis hijau, sebelum dia berkata, "Aku juga harus memberitahumu. Kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri," ucap Lindong. Swoosh. Setelah dia berbicara, mata Lindong berubah menjadi sedingin es. Setelah itu, sosoknya melintas ketika ia melompat maju. Bayangan samar yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi sinar cahaya hijau, saat ia langsung merobek udara, dan muncul di depan Luo Tong dengan kecepatan yang mengejutkan. Peningkatan kecepatan Lindong yang tiba-tiba, menyebabkan Luo Tong tertegun. Namun, segera, kekuatan Yuan yang kuat di tubuhnya menyembur keluar. Dia tahu, bahwa ada banyak orang yang mengamati tempat ini. Karena itu, malam ini, demi reputasi Wind Cloud Empire, ia harus membasmi orang ini, yang tiba-tiba muncul di Tousan Elephant City. Green Dragon Bat, teriak Lindong. Cahaya hijau menyilaukan keluar dari tubuh Lindong di segala arah. Akhirnya, itu dengan cepat berkumpul di jari tengah telapak tangan kanan Lindong. Saat cahaya hijau itu dengan cepat berkumpul, sosok Lindong mulai membesar dengan cara yang aneh. Sisik hijau perlahan muncul di jari-jarinya. Dalam beberapa saat yang singkat, jari Lindong telah berubah menjadi jari naga hijau, dengan panjang beberapa meter. Jari naganya dibungkus dengan sisik hijau yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, gelombang kejut muncul dari sana. Di ujung jarinya, ada kilatan dingin yang menyilaukan, yang seolah-olah bisa menembus ruang. Ini adalah jari naga asli, dan tidak ditempa dari Yuan Power, ucap penonton. Keterampilan naga terwujud yang diberikan King Zi pada Lindong, memiliki kemampuan untuk merampas langit beserta kekuatannya. Jika kamu bisa sepenuhnya menguasainya, tubuh fisiknya akan menyaingi suku naga. Tentu saja, berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, dia secara alami belum mencapai tahap itu. Meskipun demikian, dia masih hampir tidak bisa mengubah salah satu jarinya menjadi jari naga. Ketika jari naga raksasa ini muncul di telapak tangan Lindong, tampak terlihat cukup aneh. Namun, getaran yang merembes keluar, menyebabkan ekspresi Luo Tong berubah secara serius. Swoosh! Begitu jari naga itu muncul, Lindong tidak ragu lagi. Saat dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dimanapun jari naga hijau melintas, udara di sekitarnya benar-benar terkoyak. Setelah itu, cahaya hijau merobek udara dan menusuk Luo Tong secepat kilat. Cih! Dimanapun jari naga itu melintas, itu menyebabkan gelombang suara yang menusuk. Saat dia menatap jari naga itu, yang tumbuh dengan cepat di matanya, Yuan Power yang kuat menyembur dengan kuat dari dalam tubuh Luo Tong. Akhirnya, segel tangannya berubah saat dia dengan marah berteriak, "Sword Shield Finger!" Yuan Power secara manual berkumpul di depan Luo Tong. Hanya dalam beberapa saat, mereka berubah menjadi pedang Yuan Power seperti perisai besar. Sensasi yang sangat solid muncul dari dalam, dan itu tampak seperti perisai yang sangat kuat. Dentang. Begitu perisai pedang itu terwujud, sinar hijau yang sangat tajam mendekat dengan keras. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, itu dengan keras menghantam perisai pedang itu. Seketika, suara logam menusuk keras terdengar di langit malam. Ledakan. 2R. Sebuah kekuatan yang mengerikan meletus jari naga Lindong, dan perisai Luo Tong yang bertabrakan. Karena kekuatan itu, tubuh Luo Tong secara paksa didorong mundur sejauh ratusan meter. Basci. Ada percikan api di perisai pedang itu.
Tubuh Lindong terus bergerak maju, di saat tubuh Luo Tong langsung didorong kembali oleh kekuatan itu. Siapapun bisa tahu, bahwa Lindong benar-benar menang dalam pertarungan langsung ini. Ekspresi Luo Tong sangat serius. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya serangan Lindong. Dia tidak pernah menyangka bahwa, bahkan setelah dia menuangkan semua kekuatannya di perisainya, dia masih dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, dia percaya, bahwa Lindong tidak akan mampu mempertahankan serangan seperti ini dengan lama. Selama dia mampu menahan serangan balik ganasnya, dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ketika dia memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata tajam Luo Tong. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat senyum mengejek perlahan muncul di wajah Lindong. Tepat, hatinya bergetar. Selesai sudah, ucap Lindong. Sementara senyum mengejek itu muncul di bibirnya, anehnya Lindong menarik lengannya ke belakang. Setelah itu, yang jaraknya cukup dekat, jari naganya yang hijau mulai bergetar dengan kecepatan yang mengerikan. Sementara itu, gelombang suara menusuk mulai menyebar, sementara jari naganya bergetar. Ketika dia melihat pemandangan ini, mata Luo Tong dengan keras menyusut, dengan menggunakan getaran berkecepatan tinggi, hanya untuk meningkatkan kekuatan penghancurnya. Tubuh fisik orang itu sebenarnya sangat kuat. Jari naga hijau, hancurkan! Teriak Lindong. Jari naga hijau bergetar dengan cepat, dan mengukir beberapa bayangan buram. Karena terbang secepat kilat, akhirnya, cakar itu dengan keras menghantam perisai pedang yang kokoh itu. Cih! Cih! Gelombang suara menusuk terdengar secara maniak dari perisai pedang. Akhirnya, mata menyusut Luo Tong mengerut sampai seukuran kertas. Itu karena, dia melihat bahwa, sebenarnya ada retakan kecil muncul pada perisai pedangnya, bahwa dia telah menggunakan semua kekuatan Yuan-nya untuk membuat perisai tersebut. Selesai sudah, teriak Lindong. Mata Lindong sedingin es ketika dia berteriak dengan kejam. Setelah itu, jari-jarinya mulai bergetar bahkan lebih keras. Retak. Semakin banyak retakan mulai muncul. Beberapa saat kemudian, di bawah tatapan Luo Tong yang heran, perisai yang menutupi tubuhnya mulai meledak dengan ledakan keras. Ledakan. 2 serpihan pun memenuhi cakrawala. Namun, ekspresi Lindong tetap tidak jelas. Saat dia menyentakkan lengannya, cahaya hijau itu langsung merobek-robek pecahan serpihan perisai, sebelum kilat itu dengan cepat menusuk dada Luo Tong. Ding! Jari naga itu mendarat di dada Luo Tong, tapi itu tidak menembus tubuh Luo Tong. Alih-alih, suara yang jernih dan tajam bergema. Ketika kekuatan Luo Tong muncul, pakaian Luo Tong terkoyak, sebelum mengungkapkan rompi hitamnya, yang ia kenakan di bawahnya. Di rompi hitam itu, ada cahaya aneh berkilauan. Jelas, itu adalah Soul Tracer yang cukup kuat. Namun, sekarang, cahaya pada Soul Tracer telah redup. Terbukti, itu mengalami pukulan besar setelah menerima serangan jari Lindong. Berdengung. Meskipun dia memiliki Soul Tracer untuk melindunginya, yang memungkinkannya untuk menghindari serangan fatal, kekuatan Lindong masih melukai Luo Tong, sampai dia terpaksa memuntahkan seteguk darah. Sementara itu, tubuhnya dengan mengerikan terbang keluar. Setelah itu, sosoknya melintas sebelum dia benar-benar menggunakan momentum untuk melarikan diri. Lindong, kamu akan menyesali ini. Saat Luo Tong melarikan diri, raungan yang dalam dan marah bergema, dan melintasi cakrawala. Pada malam hari, seluruh kota tampak diam-diam membisu. Beberapa pasang mata tersembunyi dipenuhi syok. Anggota dari kategori bumi peringkat pertama, yang sudah maju ke For Yuan Nirvana Stage, sebenarnya terluka dan dipaksa kembali oleh Lindong. Orang itu terlalu kejam, ucap penonton. Beberapa pasang mata tanpa sadar menoleh untuk melihat pria yang melayang di langit malam. Terlalu banyak bagi mereka untuk mempercaya, bahwa Luo Tong akan benar-benar dikalahkan olehnya. Selain itu, pria itu terlalu berani. Luo Tong yang terluka, maka Lindong akan mendeklarasikan perang melawan Kekaisaran Awan Angin. Dua pemimpin Wind Cloud Empire, pasti tidak akan membiarkan masalah ini menyudahinya begitu saja. Ucap penonton. Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa membayangkan, betapa marahnya Kekaisaran Angin Awan akan hal ini, ketika mereka mendengar tentang provokasi Lindong, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.